Bab ke-112. Beberapa hari setelah perencanaan matang, malam itu akhirnya tiba. Dava dan anggota Action bersiap-siap untuk melakukan penyerangan ke markas utara Valen. Serangan ini bertepatan dengan diadakannya pertemuan rahasia antara Tuan Valen dan para sekutunya, momen yang sudah mereka tunggu untuk melumpuhkan kekuatan musuh dari dalam. Di sekitar lokasi, banyak anak buah Dava sudah disebar untuk memantau situasi. Sebagian lainnya masih berada di markas, menyempurnakan perlengkapan dan menyusun formasi sebelum keberangkatan. Dengan wajah tenang namun sorot mata yang tajam, Dava berdiri tegak di tengah ruangan briefing. Suaranya terdengar jelas dan penuh wibawa saat ia membuka pembicaraan. Kita tidak akan mengulang kesalahan. Pastikan semuanya bergerak sesuai rencana. Ray, kalian berangkat lebih dulu. Tambah jumlah pemantau di perimeter dan pastikan tidak ada celah sedikit pun. Siap, Ketua. Sahut si kembar serempak, sebelum segera bergerak menuju kendaraan yang akan membawa mereka ke lokasi. Dava melanjutkan dengan nada serius. Kafka, lo mulai bergerak mendekati waktu penyerangan. Serangan awal ada di tangan lo. Jangan beri mereka kesempatan bertahan. Kafka mengangguk mantap. Mengerti. Setelah semua instruksi diberikan, Dava menatap Alvin yang berdiri di sampingnya. Kita akan masuk terakhir. Begitu sinyal dari Kafka diterima, kita serbu bangunan utama. Jangan beri mereka waktu untuk berpikir. Alvin hanya menjawab dengan anggukan ringan, seperti biasa. Tenang, tanpa kata-kata, tapi jelas siap. Sedangkan untuk Raka dan Heru sudah ditugaskan untuk menghack CCTV bangunan tua markas Valen agar mempermudah Dava dan lainnya untuk masuk ke dalam. Beberapa menit kemudian, Ray telah meluncur lebih dulu ke lokasi untuk memperkuat pemantauan. Kafka dan timnya juga mulai mempersiapkan posisi mereka, menunggu aba-aba dari waktu yang telah ditentukan. Sementara itu, di sisi lain kota, di markas Black Lotus, suasana tak kalah serius sedang berlangsung. Meski telah dilarang oleh Dava dan Kafka untuk ikut dalam misi malam ini, Galena dan Clara tetap menyusun rencana mereka sendiri secara diam. Matanya penuh tekad. Suaranya tegas dan mantap menggema di dalam ruangan. Semua sudah siap? Tanyanya sambil menatap satu persatu. Siap. Jawab keempat anggota tim secara serempak. Tanpa banyak kata lagi, mereka segera menaiki mobil yang sudah menunggu di luar. Tujuan mereka jelas, tempat yang akan terjadi perang besar antara dua kubu yang saling bermusuhan. Malam itu, dua rencana berjalan bersamaan. Satu dirancang oleh Action dengan kekuatan dan strategi militer. Satu lagi diam-diam oleh Galena, Clara dan tiga anggota lainnya yang didorong oleh insting, keberanian, dan tekad menghancurkan musuh. Dan tak ada yang tahu, kejutan seperti apa yang akan menanti di tempat peperangan ini. Ray dan Rick kini sudah berada di posisi yang tepat, bersembunyi di balik reruntuhan dan rimbunan semak agar tak terdeteksi oleh musuh. Mereka mengamati dengan cermat bangunan tua yang menjadi markas Valen. Dari pengamatan mereka, beberapa sekutu Valen terlihat mulai memasuki bangunan satu persatu, membawa serta bodyguard pribadi mereka. Beberapa waktu kemudian, suara Raka terdengar dari alat komunikasi di telinga mereka. CCTV ruang rapat sudah berhasil diretas. Lapor Raka dengan nada puas. Semua target sudah masuk. Rapat sudah dimulai. Ray yang menerima laporan itu langsung menekan tombol komunikator, menghubungi Kafka. Target sudah masuk. Waktunya bergerak. Penjagaan nggak terlalu ketat. Kita bisa mulai sekarang. Kafka segera merespon singkat. Terima. Tanpa membuang waktu, Kafka langsung berangkat bersama timnya. Tak lama, mobil yang dikendara oleh Dava dan Alvin meluncur di belakang mereka. Puluhan anggota lainnya mengikuti dari belakang, membentuk formasi serangan yang solid. Dava tetap tenang, menatap sekeliling dengan tatapan tajam. Tenang. Mereka hanya para bocah tengil, mereka bukan tandingan kita. Ujarnya percaya diri,
Meskipun dari gerakan rahangnya yang mengeras, amarahnya tak bisa disembunyikan. Dalam hatinya, ia mengumpat keras. Sialan si Alexandrius itu benar-benar membuat kekacauan. Di bawah, pertempuran semakin memanas. Dan ternyata dugaannya jika Black Lotus bermusuhan dengan Valen itu benar. Terbukti dari ketua Black Lotus membantunya barusan. Fokus! Ucap gadis itu tegas yang membuat Dava tersandar, namun matanya menatap sosok ketua Black Lotus itu lekat. Ia seperti merasa familiar dengan suara dibuat datar. Siapa kamu? Dava menyeringai kecil. Jangan pura-pura nggak kenal aku. Setelah ini selesai, tunggu saja, hukuman uang aku berikan. Aku pastikan kamu nggak bisa jalan. Dan aku tunggu penjelasan dari kamu. Lanjutnya. Galena tak menjawab, hanya menghela napas dalam diam. Tak jauh dari mereka, Alvin dan Kafka yang melihat aksi itu langsung mengernyit heran. Sementara hanya bisa menggeleng, mendecak kagum sekaligus jengah. Lagi perang juga sempat ya, romantis. Di tengah kekacauan, saat musuh yang dihadapi Dava dan yang lainnya hampir tumbang semua, 5 sosok kuat muncul dari arah belakang. Mereka adalah ayah dari Dava, Kafka, Alvin, Raka, dan Heru. Semuanya bersiap menuntaskan pertarungan dan membalaskan dendam di antara mereka dan Valen. Kerja bagus. Puji ayah Ferdi pada Dava dan timnya. Sedangkan di dalam ruang rapat, Valen dan sekutunya semakin terdesak. Beberapa mulai panik. Sementara di ruang rapat, suasana kacau. Sialan! Bagaimana ini, Valen? Bentak salah satu sekutu. Luar juga sudah diserang. Sial! Tahu begini aku tidak akan datang. Protes lainnya. Valen menggeram. Ambil senjata. Kalau mereka masuk, tembak semuanya.